إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وحيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول ربنا جل ثناؤه في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال ربنا جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Segenap puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta taufiknya kepada kita selaku makhluknya, yang sehingga dengan hal tersebut Allah pertemukan kita dengan hari yang mulia ini, hari sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu hari-hari yang lain, hari yang memiliki keutamaan daripada hari-hari yang lain. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjung sedikan kepada kuduah kita, uswah kita, suri tauladan bagi kita umatnya, panutan bagi kita umatnya, untuk kita contoh kehidupannya, untuk kita contoh perilakunya, akhlaknya, budi pekertinya, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita yang fana ini, agar supaya apa? Agar supaya kita selamat, agar supaya kita selamat di dalam menempuh kehidupan dunia ini, serta kita selamat di dalam menempuh kehidupan yang abadi. Khatib tidak lupa berwasiat, terutama bagi pribadi khatib sendiri dan juga bagi jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan khutbah singkat, yaitu terkait dengan pelajaran yang bisa kita petik
dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha yang di dalamnya terdapat syariat-syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kisah-kisah para anbiya dan mursalin itu terdapat pelajaran yang sangat besar bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 111, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab." Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, di dalam tafsir Al-Muyassar dan juga tafsir yang lainnya disebutkan di sini adalah kisah-kisah para rasul terdahulu. La'ibratul liulil albab, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu yang pertama tentang kesabaran. Sebagaimana kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk salah satu nabi yang ujiannya paling berat, dan bahkan mereka disebut dengan Nabi Ulul Azmi yang memiliki azam tekad yang kuat di dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah. Dan rintangan yang mereka hadapi sangatlah berat. Sebagaimana kita ketahui wahai saudaraku, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan orang tuanya, bapaknya yang kafir, yang musyrik. Bahkan beliau pun diuji dengan kaumnya. Bukan hanya membenci Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan berniat untuk menghilangkan nyawanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun beliau tetap bersabar. Bagaimana kaumnya membuat api yang sangat besar, bahkan sampai-sampai untuk mendekat dengan api tersebut tidak seorang pun yang sanggup. Untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api tersebut menggunakan alat pelontar yang disebut dengan majani. Beliau adalah orang yang sangat sabar. Ketika diuji tidak memiliki keturunan, beliau terus berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Rabbku, karuniakanlah saya anak yang soleh. Dikisahkan, bahkan diriwayatkan, beliau dikaruniai seorang anak yang umur beliau hampir menginjak 100 tahun. Ujian yang sangat berat, yang sekiranya ujian-ujian tersebut diberikan kepada kita, maka wallahi tidak akan ada satu orang pun dari kita yang sanggup untuk menjalaninya. Lebih daripada itu, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak, beliau diperintahkan untuk mengasingkan anak tersebut beserta ibunya di tempat yang mana tempat tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Akan tetapi Nabi Ibrahim yakin, Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan anak dan istri beliau. Di wadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada pepohonan di dalamnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air yang mengalir di sini. Dan di antara pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah bagaimana husnuzon, bagaimana baik sangkanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya Hajar kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Mereka berbaik sangka apa yang diberikan, apa
yang hal tersebut jarang sekali kita temukan pada diri kita sendiri. Terkadang kita mengeluh dengan ketentuan Allah yang Allah tetapkan bagi kita, baik dari kurangnya harta, baik dari tidak dapatnya jabatan dan lain sebagainya, baik dari tidak punya anak dan lain sebagainya. Terkadang kita mengeluh, kenapa dan mengapa Allah tidak berikan kepada saya. Hal tersebut tidaklah dimiliki oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Dan hal inilah terkadang yang membuat perasaan seseorang terasa dunia ini sangatlah sempit, yang padahal bukanlah kurangnya rezeki yang Allah berikan kepada dia. Bahkan kalau kita lihat, wahai saudaraku, apa yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada musibah, daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Namun karena kita tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah perasaan ini terasa sempit. Maka oleh karena itu khatib mengajar, marilah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir mungkin yang dapat khatib sampaikan, karena memang khatib tidak akan memanjangkan khutbah dalam setiap khutbah khatib, agar supaya ada pelajaran yang dapat tertanam di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Karena memang kalau terlalu banyak diberikan kepada kita, terkadang akan mendatangkan kebosanan dan lain sebagainya. Pelajaran yang terakhir tidak lain tidak bukan, dan tentunya begitu banyak pelajaran-pelajaran lain yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, yaitu bagaimana urgensi di dalam mendidik keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan pernah menjadi seorang penyabar jika bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pendidikan dari ibu yang salihah. Hajar pun tidak akan menjadi seorang wanita yang penyabar jika bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu didikan Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu pula wahai saudaraku, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak akan menjadi seorang penyabar jika tidak ditempa oleh Allah Jalla sana'uhu melalui wahyunya. Ma'asyiral kiram, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik keluarganya bukanlah pekerjaan yang gampang yang dapat diraih dalam waktu yang singkat. Akan tetapi hal tersebut merupakan pekerjaan yang sangat-sangat berat dan membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang. Nabi Ibrahim alaihissalam terus-menerus mencontohkan suri tauladan yang baik kepada anak beliau, kepada putra beliau Ismail, dan juga istri beliau Hajar, yang mana peragaan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu berkaitan dengan ketaatan seorang hamba terhadap Rabb-nya, ketaatan seorang makhluk
terhadap penciptanya. Dan hal itulah yang diperhatikan, hal itulah yang dicontoh oleh istri beliau dan juga anak beliau Ismail alaihissalam, yang sehingga hal tersebut terpatri, tertanam di dalam benak mereka, tertanam di dalam hati mereka, yang sehingga anak dan istri beliau menjadi anak yang saleh dan juga istri yang saleh. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Sekarang mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memberikan contoh suri tauladan kepada putra-putri kita dengan baik? Sudahkah kita mendoakan mereka, mendoakan istri kita, mendoakan anak keturunan kita di dalam sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka menjadi istri yang salehah dan juga anak-anak yang saleh dan salehah? Sudahkah kita lakukan hal tersebut? Sudahkah kita menyelamatkan mereka dari lingkungan yang rusak? Ma'asyiral kiram, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk mendapatkan generasi yang ideal itu memerlukan keseriusan, memerlukan perhatian yang sangat-sangat besar, memerlukan pengorbanan yang sangat-sangat besar, yang diiringi dengan kesabaran dan juga keikhlasan yang sangat-sangat tinggi. Karena memang ketika kita melihat, ketika kita menginginkan generasi yang baik, terkadang pengorbanan, perhatian yang diberikan untuk itu masih sangat-sangat kurang. Perhatian dan pengorbanan yang diberikan ataupun perhatian yang diberikan memang lebih kepada hal-hal yang bersifat material dan tidak kepada rohani mereka, yang sehingga bagaimana mungkin kita mendambakan, yang sehingga bagaimana mungkin kita menginginkan generasi yang rabbani, sedangkan perjuangan kita jauh dari apa yang diinginkan. Jangan kita bangga dengan generasi, dengan pendidikan yang hanya memperhatikan tentang memacu kecerdasan otak. Namun jauh daripada itu kita tidak memperhatikan bagaimana akhlak mereka yang terus memburuk, sopan santun mereka yang terus tidak karuan. Coba kita lihat di sekeliling kita, bagaimana generasi saat ini akhlak mereka kepada orang tua mereka, kepada guru-guru mereka, kepada orang yang lebih tua dari mereka, jauh daripada akhlak yang diajarkan oleh agama kita. Di mana saat ini mereka tidak menghormati lagi orang yang lebih tua dari mereka dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dari mereka. Hal tersebut kenapa? Hal tersebut terjadi karena memang kurangnya perhatian daripada orang tua di dalam membina, di dalam memperhatikan agama yang mereka anut. Maka oleh karena itu, wahai saudaraku, khatib mengajar, marilah kita memperhatikan dengan serius anak keturunan kita. Mari kita sekolahkan mereka di sekolah-sekolah yang memang perhatian terhadap agama Islam itu tinggi. Karena bagaimana mungkin mereka bisa mendoakan bapak sekalian, sedangkan mereka jauh dari agama Islam. Yang mana ketika itu bapak-bapak dan istri-istri bapak-bapak mendambakan pertolongan dari dunia ketika Anda di alam kubur sana. Dan pertolongan tersebut tidaklah terjadi kecuali tiga perkara dari tiga perkara.
Idza mata al-'abdu, apabila wafat seorang hamba, inqata 'amalu illa min salat. Amalan seorang hamba akan terputus kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah waladun saleh yad'u lahu, yaitu anak yang soleh. Pertolongan itu dapat bapak-bapak dapatkan dari anak bapak-bapak yang mendoakan bapak-bapak sekalian. Dan bagaimana anak-anak tersebut bisa mendoakan kalau tidak diajarkan tentang agama Islam? Maka di antara solusi daripada hal tersebut adalah masukkan mereka di dalam pondok pesantren. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur